Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, hari-hari Ramadan sudah kita jalani bersama. Dan malam hari ini kita masuk malam yang keberapa? 29 dari kegiatan itikaf dari 10 terakhir sampai sekarang malam ke-29. Jamaah sudah terasa dapat Lailatul Qadar belum? Sudah terasa dapat Lailatul Qadar? Coba, sudah ada yang ngerasain dapat Lailatul Qadar enggak? Ibu-ibu udah ngerasain dapat Lailatul Qadar? Kayaknya Lailatul Qadarnya malam ini nih ya. Makanya harus semangat nih ya. Harus semangat nih. Malam ini kayaknya malam Lailatul Qadar. Karena saya ini kan walaupun tinggal di Jalan Pancaraya Serdang Kemayoran, saya ini punya pengalaman jadi ketua lembaga kajian hukum dan fatwa. Jadi saya pernah menjadi ketua lembaga kajian hukum dan fatwa. Dan dengan itulah saya kemudian direkomendasikan menjadi wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Nah, tentunya pengalaman di dalam bab syariah gitu pasti dalil-dalilnya ada dong. Oh ya, dalilnya ada. Nah, tampaknya malam ini itu menurut dalil memang malam Lailatul Qadar. Makanya harus semangat nih ya. Dalil yang pertama itu hadis riwayat Imam Ahmad ya, juga hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan memang Rasulullah SAW itu pernah dapat Lailatul Qadar dan beliau menyatakan malam 29. Malam 29. Nah, sekarang ini malam 29 nih. Itu yang pertama. Terus ada hadis yang berikutnya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa malam Lailatul Qadar itu pernah didapatkan oleh Nabi pada malam terakhir Ramadan. Ini jamaah Masjid Raya Cikisik, lebarannya mau ikut yang hari Jumat apa yang hari Sabtu? Oh, ikut pemerintah ya. Karena katanya hari Jumat besok sudah ada yang Idul Fitri. Siapa yang hari Jumat besok? Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah bikin pengumuman di sana sini ya. Berarti kalau ikut Muhammadiyah malam ini malam terakhir. Kita ikut yang ketetapan pemerintah ya. Kalau ketetapan pemerintah berarti kita hari Sabtu ya. Kenapa kok beda? Ya, memang beda ya. Kalau Muhammadiyah itu enggak perlu ru'yah. Dia cukup dengan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi besok maghrib itu, pas maghrib itu hilal sudah di atas ufuk, maka nggak usah dilihat walaupun cuma 1 derajat, 44 menit nggak usah dilihat. Maka hari Jumatnya sudah dianggap tanggal 1. Itu hitung-hitungannya Muhammadiyah.
Sementara selain Muhammadiyah ada NU, ada Persis, ada Persatuan Umat Islam PUI, ada Al-Wasliyah, ada Matlaul Anwar, ada MUI, dan sekian banyak ormas. Harus melihat dulu, dan bisa dilihat itu kalau minimal 3 derajat, karena besok itu enggak ada 3 derajat, bahkan 2 derajat aja kurang, maka berarti enggak bisa dilihat, namanya ghairu imkan. Sehingga hari Jumat itu belum tanggal 1, tetapi hari Jumatnya tanggal berapa? Tanggal 30 Ramadan. Tanggal 30 Ramadan. Begitu pulanya, makanya nanti kalau benar terjadi perbedaan, udah nggak apa-apa. Makanya kita ngikut siapa? Kita ngikut pengurus masjid saja. Kita ikut pengurus masjid. Dan kalau ikut pengurus masjid, insya Allah nggak salah. Ikut pengurus masjid, insya Allah nggak salah. Jadi enak kita jadi jamaah itu enak. Tinggal ngikut pengurus masjid. Nggak usah ribet-ribet deh, gitu. Karena itu jamaah rahmatullah, urusan lebaran nggak usah dipikirin ibu-ibu. Wong yang nggak puasa aja lebaran, masa kita yang puasa, yang tarweh, yang iktikaf, masa nggak ikut lebaran? Ya ikutlah. Pasti ikut. Kemudian kalau nanti terjadi beda, nggak apa-apa. Beda cuman beda harinya kok. Tanggalnya tetap tanggal 1. Cuman ada yang hitung satunya tanggal 1 itu hari Jumat, ada yang hari Sabtunya itu hari tanggal 1-nya ada yang Jumat, tanggal 1-nya ada yang hari Sabtu, gitu. Nah, sekarang yang terpenting materi kita hari ini, ya, yaitu tentang komitmen setelah Ramadan. Ini yang terpenting nih, komitmen istiqomah setelah Ramadan. Ini yang terpenting nih. Karena jujur jamaah rahmatullah, ada orang Ramadan ini ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, bahkan iktikaf juga sudah bagus, tapi selesai Ramadan nggak ke masjid lagi. Ada nggak yang model begitu? Selesai Ramadan nggak sholat lagi, ada nggak? Kalau di sini sih nggak ada. Di luar sana yang banyak tuh. Nah, maka yang terpenting adalah komitmen sesudah Ramadan ini. Komitmen istiqomah pasca Ramadan ini yang penting nih. Karena ini ciri nanti dapat Lailatul Qadar. Nah, pertama yang harus dikomitmenin pasca Ramadan dan Idul Fitri, pertama tentang komitmen menjaga kemurnian akidah. Ini penting nih, komitmen menjaga kemurnian akidah yang sahihah. Kenapa? Ya karena ketika kita bicara tentang fitrah, fitrah itu artinya akidah. Fitrah itu artinya kembali kepada syariah. Fitrah itu artinya kembali kepada apa yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum itu, faqim wajhaka lid-dini hanifa itu. Jadi kita harus akidahnya harus sahihah. Kenapa? Karena kalau akidahnya tidak sahihah, jamaah rahimakumullah, maka nanti kita akan terjebak dalam kemusyrikan. Dan kalau kita terjebak dalam kemusyrikan, maka semua amal ibadah kita menjadi sia-sia. Semua amal ibadah kita. Kenapa? Karena musyrik itu menghapus semua pahala, termasuk pahala puasa kita, pahala sholat kita, termasuk pahala Lailatul Qadar yang kita dapatkan malam ini misalnya. Makanya kita jangan terjebak dalam kemusyrikan. Makanya akidah kita harus sahihah. Maka pasca Ramadan dan Idul Fitri
kita harus terus ngaji akidah. Bagaimana tauhid kita nih, nah gitu. Semurni-murninya tetap qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini yang pertama nih, komitmen menjaga kemurnian akidah yang sahihah. Makanya di dalam dalilnya terkait dengan pasca Ramadan dan Idul Fitri kan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Makanya kemudian kalimat takbir itu digemakan sebagai bentuk sahihnya akidah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua, komitmen mempertahankan kontinuitas dan kualitas ibadah. Jadi harus komitmen mempertahankan kontinuitas dan kualitas ibadah. Makanya Ramadan ini ya, kita sudah bagus ibadahnya, sholatnya, berjamaahnya, iktikafnya. Bahkan kita bisa menjaga kualitas ibadah. Nah, pasca Ramadan dan Idul Fitri, maka ini harus dipertahankan kontinuitas dan kualitas ibadah. Sholat jamaahnya harus tetap di masjid. Sebagai laki-laki, sholat jamaah di masjid 5 waktu. Ini harus dijaga nih, kontinuitas. Berikut tentang kualitas berjamaah di masjid. Jadi kualitas ibadah harus dipertahankan. Makanya di dalam surat Al-Hijr itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi ibadah kepada Allah itu sampai mati. Bukan hanya Ramadan aja. Ini kan jujur jamaah, Ramadan masjid penuh. Setelah selesai Ramadan, selesai Ramadan, masjidnya kosong lagi, Qur'annya ditaruh lagi. Makanya jamaah, Qur'an ini jangan ditaruh nanti. Puasa Syawal harus segera dijalanin. Jadi komitmen mempertahankan kontinuitas dan kualitas ibadah. Makanya kenapa hadisnya itu, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal. Jadi siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Cuman bagi ibu-ibu yang punya utang karena kemarin haid datang bulan, Ramadannya dilunasi dulu ya Bu, sebelum Syawal. Jadi qadha puasanya dijalanin baru Syawalnya. Karena hadisnya bunyinya man shoma ramadhana. Jadi selesai Ramadannya. Karena punya utang ya sudah, dilunasi utangnya. Dilunasi utangnya baru kemudian Syawal. Jadi komitmen mempertahankan kontinuitas dan kualitas ibadah ini penting nih. Baca Qur'annya, sholat berjamaah di masjidnya, terus puasa Syawalnya, taklimnya, baca kitabnya, diteruskan. Jamaah ini nggak mudah nih. Menjaga kontinuitas dan kualitas ibadah ini tidak mudah. Harus serius kita.
Jangan sampai kita digambarkan oleh Allah seperti yang Allah gambarkan orang yang sudah selesai menenun kemudian diobrak-abrik lagi. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah komitmen istiqomah dengan muamalah hasanah, dengan akhlakul karimah. Nih selama Ramadan ini kan akhlakul karimah kita bagus. Bahkan hadis Nabi kalau kita sedang puasa diajak berantem sama orang, kata Nabi gimana? Inni so'im, saya puasa. Jadi puasa itu harus mencerminkan akhlakul karimah. Makanya jamaah, memang Idul Fitri kita tahun ini beda, tapi mari kita berakhlakul karimah. Jangan gara-gara karena beda Idul Fitrinya, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22, kemudian kita berantem. Jangan. Makanya beda ya sudahlah. Makanya biar kita itu akhlakul karimah itu bisa kita pertahankan, kita bisa wujudkan ya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita maknai ibadah puasa kita sesuai dengan yang Allah dan Rasul perintahkan. Puasa itu menahan diri dari emosi, menahan diri dari akhlak-akhlak yang buruk gitu kan. Selama Ramadan ini kan kita memang luar biasa. Maka akhlakul karimah itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Pasca Ramadan, kemudian kita Idul Fitri, kita menyambung silaturahmi. Pasti kepada orang tua dulu, pada kerabat dulu. Nah, baik sesudah Ramadan, kemudian kita punya tradisi Idul Fitri dengan maaf-maafan, Idul Fitri dengan silaturahmi. Ini luar biasa. Pasti harus dimulai dari orang tua dulu ya. Nah, selanjutnya pasca Ramadan dan Idul Fitri, mari ya kita pertahankan persatuan. Jadi kita memang belum bisa satu di dalam berhari raya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita jangan berantem. Mari kita memahami perbedaan itu sebagai khazanah. Jamaah rahimahullah, apa sih yang nggak beda? Kalau jamaah baca di buku saya yang judulnya Sholat Khusyuk Sempurna dan Diterima ini, kita memang sudah biasa beda di dalam praktek sholat. Dalam bab niat kita sudah beda. Ada yang dengan melafatkan dengan usolinya, ada yang tidak dengan usoli. Kemudian ketika takbir kita beda lagi. Ketika takbir ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan dada. Ketika bersedekap beda lagi, ada yang di atas dada, ada pada dada, ada di bawah dada, di perut. Di dalam doa iftitah ada yang wajah tu wajihiyah, ada yang dari Allahu Akbar kabira, bahkan ada yang Allahumma ba'id baini. Di dalam membaca Al-Fatihah sudah beda lagi. Ada yang basmalahnya dibaca keras, ada yang dibaca pelan. Sudah beda lagi. Nanti di dalam bab tasyahud, nah, beda lagi. Ada yang diam saja, ada yang gerak-gerak. Gerak-geraknya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang muter begini. Beda lagi. Di dalam bab sholat tarawih, kita sholat tarawihnya berapa? Yang 11 apa 23? 11.
11 juga beda-beda. 11 itu ada yang 44, ada yang 22. Kita yang mana? 22. Witir juga beda. Saya uraikan semua di buku saya ini. Witir juga beda. Ada witir yang 3 rakaat itu langsung sekali salam. Ada yang 21. Kita di sini witirnya yang mana? 3. Ya, 3 langsung 1 salam. Terus witir ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Kita di sini pakai kunut apa enggak? Ya, beda-beda. Jadi melihat perbedaan itu kita harus sudah biasa. Makanya enaknya kita sebagai orang awam nih jamaah, tinggal ngikut pengurus masjid. Kayak ini pengurus kita milih yang Sabtu, ya sudah kita Sabtu. Jadi enaknya jamaah itu tinggal ngikut aja. Nah ini nanti komitmen akhlakul karimah, karena memang kita itu orang Islam Indonesia ini biasa ribut. Lawang Natalan yang hari raya mereka yang ribut, kita orang Islam. Kan aneh gitu. Jadi jamaah rahmatullah, ini tentang komitmen dengan muamalah hasanah dengan akhlakul karimah ini penting. Kemudian berikutnya poin yang keempat, komitmen dengan halaqah ilmiah diniyah. Jamaah rahmatullah, ini penting nih. Selama Ramadan kita ada ceramah subuh, ada ceramah isya, ceramah tarweh, ada ceramah itikaf. Nah bagaimana pasca Ramadan dan Idul Fitri ini masih komitmen gitu kita. Ya, kita harus ngaji memang. Kalau kita nggak ngaji ini susah kita. Apalagi kalau kita komitmen surat Al-Isra ayat 36 itu kan, wala taqfu ma laisa laka bi ilm itu. Kita tidak boleh melakukan ibadah tanpa ilmu. Nah, biar kita punya ilmu harus belajar. Makanya jaminannya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Jadi jamaah rahmatullah, mari ya kita benar-benar komitmen dengan halaqah ilmiah ad-diniyah. Belajar ilmu agama itu sampai mati, bukan sampai tua. Tidak dibatasi dengan Ramadan. Maka nanti pasca Ramadan dan Idul Fitri kita harus tetap ke masjid raya kita. Ini harus dipasang nih, ya. Ini mumpung malam Lailatul Qadar nih. Ya. Jadi, ya, komitmen halaqah ilmiah diniyah. Kenapa sih umat Islam itu suka ribut? Karena nggak punya ilmu, atau ilmunya sepihak. Pakai kacamata kuda, taunya cuman itu. Jamaah rahmatullah, apa sih salahnya kalau kita misalkan sebagai orang Muhammadiyah baca bukunya orang NU? Kita orang NU baca bukunya orang Muhammadiyah, baca bukunya orang Persis, orang Persatuan Umat Islam PUI, baca bukunya orang Al-Wasliyah, baca bukunya orang Matlaul Anwar, baca fatwa MUI ya. Sehingga nanti kita itu punya pengayahan ilmu yang berbeda. Kayak besok ini, kenapa sih Muhammadiyah kok sudah mengumumkan, kok nggak sabar nunggu ru'yah? Jangan begitu omongannya, nggak boleh. Muhammadiyah itu dengan majelis tarjihnya ya, itu sudah pakar-pakar itu. Karena memang kita sudah beda. Kalau Muhammadiyah itu pakai hisab hakiki wujudul hilal, asal pada maghrib Kemis besok itu bulan sudah di atas ufuk, ya sudah berarti udah masuk tanggal 1. Nah gitu.
Dan Muhammadiyah melihat ini masalah ijtihadi. Dan Muhammadiyah berijtihad. Karena kalau berijtihad nggak boleh dilihat sebagai sesuatu yang salah, nggak boleh. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan orang yang berijtihad itu kalau benar dapat 2, kalau salah tetap dapat 1. Nah, bagaimana yang kemudian nanti yang hari Sabtu? Ya, karena harus ru'yah. Sementara pengalaman ahli astronomi itu kalau kurang dari 3 derajat itu nggak mungkin bisa dilihat. Ini kesepakatan Mabin. Mabin itu singkatan Menteri Agama, B-nya itu Brunei, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Itu bersepakat itu. Jadi bisa dilihat itu kalau di atas 3 derajat. Karena besok itu kurang dari 3 derajat, maka nggak mungkin bisa dilihat. Kalau nanti ada yang ngaku juga nggak bakalan diterima. Gitu. Sehingga masing-masing ini sudah punya ilmu. Karena ini kaitannya dengan ilmu, ya sudah kita sebagai jamaah ngikut saja. Ngikut pengurus masjid. Makanya nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi pertama komitmen menjaga kemurnian akidah. Yang kedua komitmen mempertahankan kontinuitas dan kualitas ibadah. Yang ketiga pasca Ramadan dan Idul Fitri komitmen dengan muamalah hasanah dengan akhlakul karimah. Yang keempat komitmen dengan halaqah ilmiah ad-diniyah, ilmu. Makanya di dalam bahasa ulama itu kan gini, man katsura ilmuhu qalla ingkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya enggak mudah nyalah-nyalain orang. Sebaliknya kalau orang itu ilmunya sedikit gampang nyalah-nyalain orang. Nah, ini sebabnya jamaah rahimakumullah, maka komitmen dengan halaqah ilmiah diniyah ini harus dilanjutkan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Komitmen pasca Ramadan dan Idul Fitri harus dilaksanakan. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Komitmen memakmurkan masjid. Nah, ini penting nih, Pak. Selama Ramadan ini kan kita tidur-tidur di masjid. Bukan tidur niatnya, ibadah. Iktikaf. Salat berjamaah, menghadiri majelis taklim. Nah, bagaimana pasca Ramadan nanti nih? Komitmen istiqomah ini harus tetap kita jalanin. Harus tetap kita jalanin. Komitmen memakmurkan masjid. Komitmen memakmurkan masjid. Jamaah alhamdulillah kita punya masjid yang sangat representatif nih ya. Jamaah jujur, kita di masjid ini nyaman nggak? Nyaman nggak? Oh iya nyaman. Bahkan jujur aja lebih nyaman di masjid ini daripada di rumah kita, betul kan? AC-nya dingin, tempat wudunya enak, minum tinggal ngambil, ya kan? Anak-anak kita aja nggak apa-apa, apalagi anak-anak lebih seneng di sini karena bisa lari-lari, bisa main-main, bisa kejar-kejaran sama temennya. Kalau di rumah kan lari sono mentok, lari sini mentok. Biarin aja anak-anak, Pak. Kita pengurus masjid nggak usah kemudian biarin. Masjid tempat saya, Pak, di Kemayoran itu dari Pemda DKI dinobatkan sebagai masjid ramah anak-anak. Biarin nggak apa-apa, apalagi ini kan sama anak sama orang tuanya.
sama ibu, sama bapaknya, sama kakek, sama neneknya, biarin aja. Nanti menjadi penerus kita. Jadi 5 komitmen ini penting jamaah. Komitmen memakmurkan masjid. Surat At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil, dan seterusnya itu. Dalam penjelasan tafsirnya itu, Pak, ayat innama ya'muru masajidallahi itu, orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Sebaliknya orang yang tidak memakmurkan masjid, maka keimanannya bisa diragukan. Maka jamaah rahimakumullah, pasca Ramadan dan Idul Fitri ini, makanya nanti kita jangan alasan-alasan lagi deh. Biasanya kalau sudah selesai Ramadan, takbiran Idul Fitri, yang sholat di masjid subuhnya tinggal berapa orang? Ini jujur jamaah. Makanya jamaah rahimakumullah, mari ya, pasca Ramadan dan Idul Fitri kita harus punya komitmen minimal 5 komitmen istiqomah ini. Jamaah rahimakumullah, sudah 40 menit saya berbicara. Kalau ada yang ingin didiskusikan, bisalah kita santai. Ya, yang ingin bertanya dipersilahkan, Pak.